Belum. Kirim. Oke, baik. Silakan Bu Sita, gimana progresnya perkembangan training, perkembangannya Bu Sita, bisnisnya, terus di tokonya sekarang seperti apa? Paling yang bisa saya ini kan apa ya? Saya untuk lakukan training itu lebih terarah, lebih terarah, terus udah lebih bisa menguasai diri, gitu ya. Terus udah bisa misalnya maunya mereka apa gitu, udah bisa saya ini apa namanya take and give lah gitu. Oke. Tutur kata juga sudah apa ya lebih terarah gitu loh Pak. Linguistiknya gimana Bu? Linguistiknya belum terlalu ini kayaknya Pak. Ya, tapi sudah mulai gitu. Istilahnya kadang apa yang terpikir saya tuh bisa jadi apa? Terjadi gitu loh Pak. Ya, terjadi. Kalau menterapi masih menterapi enggak nih? Terapi. Konselingnya masih ada yang konseling? Konselingnya jalan. Jalan ya. Konselingnya jalan, justru itu yang banyak ini Pak. Berarti sering pada terapi dong Bu? Yes, konselingannya untuk paling ya konseling ini paling Pak ya motivasi, konseling ada keluarga atau apa gitu. Kalau dari tim ada yang konseling tentang progres perkembangan usaha gitu apa enggak Bu? Iya iya itu pasti Pak, itu selalu. Ada ya. Selalu dan bahkan istilahnya kita ada buat itu one on one gitu ya. Cuma itu yang belum terlalu terarah karena saya coachingnya kurang Pak, karena apa ya saya mendengarnya itu kadang kurang, lebih banyak ngobrolnya. Padahal coaching itu kan kita disuruh mendengar ya kan Pak. Ya, mendengarkan terus menangkap yang dibutuhkan baru kita memberikan pertanyaan. Nah, itu kadang yang masih kurang gitu Pak. Kalau ini apa interaksi dengan karyawan, dengan keluarga bagaimana Bu? Interaksi ya, bagus lah gitu ya, malah kemarin keluarga ada yang udah datang kemari, kita komunikasi gitu. Terus sama karyawan juga saya udah bisa lebih tegas. Selama ini kan terlalu banyak jaga perasaan ya kan Pak. Sekarang udah bisa memilah tegas gitu, udah bisa ngambil keputusan gitu loh. Nah kan selama ini saya lalu jaga perasaan, tenggang rasa gitu kan. Sekarang udah pilihan pada kamu gitu, udah bisa gitu. Sudah ya. Kalau lihat flyernya Bu Sita itu, wah ini flyernya sudah kemana-mana nih ya sekarang ya. Flyer untuk trainingnya loh Bu itu. Sudah ini sudah terpampang flyernya. Terus satu lagi saya lebih kayaknya nggak tahu saya bakat saya ke depan itu gimana ya Pak ya. Hobi ngasih training gitu loh Pak. Nah, hobi motivasi gitu. Jadi satu hari saya nggak ngomong, nggak ngasih motivasi, kayak ada yang kurang gitu. Ya kalau menurut saya sih kalau Bu Sita kan sudah punya jalurnya. Iya. Dan motivasi atau training yang Bu Sita adakan itu kan motivasi yang sebetulnya imbas apa ya bukan mengharapkan dampak langsung dari sesi acara itu, tapi dari motivasi itu, dari training yang Ibu selenggarakan itu nanti outputnya di Tupperware. Jadi bukan murni training yang seperti yang saya lakukan. Iya, bukan. Tapi bagusnya jadi kayak gini Bu, kalau saya kan output dari training saya adalah membuat peserta bisa paham, bisa, dan dia berubah gitu. Kalau Bu Sita kan enggak, membuat peserta menjalankan produknya atau menggabung dengan produk Ibu dan berjalan dengan produk itu. Jadi lebih outputnya agak
outputnya Bu Sita ini lebih langsung ke produk sebetulnya. Produk dan ini apa ya, ke jenjang karir gitu. Nah, karirnya. Jadi langsung ke action. Ke action. Kalau saya kan Berarti trainingnya membentuk ya. Saya nggak tahu Pak, ke depannya kok saya pingin jadi ini ya, jadi pentrainer gitu, yang di luar daripada jalur bisnis gitu. Sebetulnya, Bu, sayang Bu, Ibu jangan terpecah, jangan Tambahan ke tergoda. hari tua, untuk hari tua gitu loh Pak. Tapi Bu, tapi gini, trainer itu kan kalau saya ya seperti saya kan trainer ya. Trainer Iya. itu kan saya membagikan skillnya, Iya. dan murni katakanlah apa ya, penghasilan itu dapat dari mentrainingnya. Iya. Jadi terlalu apa ya? Kalau menurut saya malah terlalu vulgar ya, terlalu langsung. Kalau Bu Sita itu malah soft ya. Karena apa? Karena Ibu mentraining apapun itu di belakang Ibu itu ada sesuatu yang mau ditanam. Iya, iya benar. Gitu. Jadi malah justru kalau Bu Sita kan sudah punya produknya nih. Ibarat Bu Sita mentraining motivasi, mentraining apapun, katakanlah ngasih ke orang-orang free, itu ada apa ya? Ada sesuatu yang mau nanti akan ditanamkan, yaitu produknya Ibu. Kalau saya kan malah belum punya produknya. Jadi ketika saya mentraining, memberi motivasi, ya outputnya murni itu. Gitu. Nah, sebetulnya kalau Bu Sita ini sudah ini ya, tinggal jalan aja. Training, motivasi, atau Bu Sita mengajarkan apapun, ya, yang pada akhirnya outputnya nanti peserta itu tertarik dengan mekanisme bisnisnya, bagaimana menjalankan bisnisnya. Syukur malah tertarik dengan produknya. Saya malah lebih apa ya? Kalau menurut saya malah itu sudah soft banget ya Bu. Mentraining tapi tidak langsung outputnya adalah peserta jadi bisa. Bukan hanya itu, tapi juga peserta langsung action. Iya. Jadi kalau saya istilahnya gini ya. Kalau istilahnya kasarannya, kalau saya jualan training, gitu ya. Kalau Ibu itu trainingnya jadi hiburan, gitu loh. Training jadi hiburan, jadi bunganya, tapi fokus utamanya di bisnis. Kalau saya malah justru pengen yang seperti itu. Ketika misalnya gini, saya punya produk misalnya, katakanlah gini, saya punya rumah terapi. Nah, saya mentraining kemana-mana, saya mentraining aja gitu. Tapi outputnya adalah yang saya training itu pada akhirnya mencari saya ketika dia butuh terapi. Nah, kalau Bu Sita mentraining kemana-mana nggak apa-apa, training apa boleh, motivasi dan lain-lain boleh. Tapi outputnya akan kembali ke tadi, peserta akan mencari usahanya, bisnisnya. Gitu. Jadi cuman kalau saya kan jasa ya, terapi kan jasa. Kalau Bu Sita kan produk. Iya. Nah, kira-kira apa Bu kelemahan dan kelebihannya jasa dibanding produk? Jasa kelebihannya kalau produk itu kan langsung ke orangnya gitu ya. Barangnya ada, jadi mereka bisa langsung pakai dan coba merasakan gitu. Betul. Iya. Kalau jasa? Kalau jasa kan mana ya, kita ada imbalannya gitu ya. Jadi ini Bu, kalau produk itu akan berjalan tanpa harus ada hadirnya Ibu. Kalau jasa tidak akan berjalan kalau saya nggak ada. Jadi kalau saya nggak ada, jasa nggak akan berjalan. Kalau saya nggak, ya kalau saya, jadi saya harus ada untuk jasa itu. Branded soalnya. Jadi kalau Bu Sita pergi kemana-mana, produknya kan dicari orang nggak mencari Bu Sita toh? Iya. Mencarinya Tupperware-nya ada nggak gitu. Kalau saya pergi kemana-mana ya pasien saya mencari saya, Pak Beta ada nggak? Gua ada lagi pergi keluar kota. Ya udah nggak jadi. Ada yang terapi karyawan, saya nggak mau. Saya maunya sama Pak Beta.
Wah, jadi tergantung dengan saya Ya, gitu. orangnya Itu ya. kelemahannya. Itu kelemahannya, Bu. Ya. Nah, keunggulannya produk itu tidak mencari ownernya, tidak mencari yang punya, tapi dia mencari produknya. Produknya. Justru itu yang saya pengen bangun, tapi saya belum dapat produk apa yang bisa seperti itu. Kalau Tupperware sekarang saya yakin di sini Tupperware sudah ada distributornya juga. Memang Tapi nanti tidak Tupperware tuh bisa melalui online loh Pak, ke owner ya, depannya. Bisa menjadi online nanti. online ya. Nanti ke depannya bakal lebih bagus lagi. Nah itu tinggal ibu tinggal rekrut orang-orang yang jago marketing aja itu. Iya. Kalau di Nanti sini Pak Beta saya rekrut nanti. siap Bu. Ya, saya sebetulnya gini, kalau misalnya gini, Bu Sita katakanlah sudah kewalahan nih untuk mentraining para timnya. Nah itu siap saya ke sana siap ya. Ke Aceh ya. Karena gini, tapi saya juga capek loh Bu dengan mentraining itu sebetulnya capek. Pengennya produk. Jadi justru saya lagi nyari produk apa gitu ya. Karena kalau Bu Sita udah ketemu, jadi Bu Sita nemu duluan, baru training. Jadi baru wah saya udah dapet. Tapi malah Bu Sita pengen jadi trainer ya. Padahal trainer itu butuh produk gitu. Jadi kebaliknya gini. Kalau Bu Sita sudah punya produknya, tinggal trainernya ini dijadikan sebagai hiburan aja. Yang nantinya omset produknya akan naik sendiri. Iya. Gitu. Karena kan kita harus kasih skillnya ke orang-orangnya kan Pak. Betul. Skill action ya, bukan skill manajerialnya. Manajerialnya nanti mereka dapat bisa apa ya? Ya tetap ada kunci-kunci yang tidak bisa jangan dibuka kan. Ya. Gitu Gus Ita. Bisa saya juga nyari apa ya, produk apa ya yang, tapi kan produk kan butuh perlahan ya, karena modalnya modal apa adanya. Kalau modal besar sih langsung borong produknya Bu Sita, saya jadi distributor cepet jalannya gitu. Kecuali Bu Sita mau bikin distributor di Jawa gitu ya, ini dipegang Pak Beta gitu, nah itu beda lagi gitu. Tapi kan kalau memulai dari awal kayak Bu Sita dulu, mulai dari satu orang ke tetangga, terus ke teman, seperti apa ditolak gitu ya, gitu kan butuh waktu yang panjang. Kalau yang dulu 3 tahun ya Bu ya, 3-4 tahun ya, seperti itu. Nah itu aja Bu Sita kan fokus waktu itu, benar-benar full di situ, yang pada akhirnya sampai pada jenjang yang saat ini. Menurut saya sih sudah pas, tinggal bagaimana cara tadi mempertahankan biar sustain gitu. Terus kita punya hiburan lain di trainingnya, misalnya mentraining tentang NLP, training tentang hipnosis, training tentang motivasi, keliling gitu ya. Keliling dengan, kalau Bu Sita kan misalnya bikin training yang sederhana, motivasi untuk tim atau untuk keluarganya tim kan gampang, sudah punya jaringan. Nantinya mengembang keluar gitu. Kalau saya bikin training harus murni dari peserta yang mungkin belum kenal saya, terus atau kalau teman-teman kadang-kadang malah dalam lingkup kota ini kan beda kebutuhannya gitu. Sehingga kalau jaringan Bu Sita kan butuh, Bu Sita bisa ngelis nih kebutuhan tim itu apa aja sebetulnya. Tim saya itu butuh apa aja untuk dia bisa berkembang pesat. Nah, saya list. Nah, list itu dijadikan tema-tema training. Gitu. Nanti flyernya akan terus berjalan ya. Flyernya minggu ini trainingnya apa, minggu ini trainingnya apa. Mungkin jangan tiap hari Bu. Nanti Bu Sita energinya habis loh. Iya, tapi kan tiap harinya nggak ini Pak. Karena kadang 2 jam. 2 jam ya. Iya 2 jam gitu, nggak banyak. Paling lama paling 3 jam. Terus Karena kan beda-beda orang. Oh beda orang ya. Ya beda-beda titel gitu, beda-beda orangnya. Karena mungkin ini Pak ya, karena hobi kali. Ya. Udah
kayak saya udah jiwain gitu, kemana kayak udah hobi. Tapi tiap hari mesti ada ya Bu? Pasti ada gitu. Saya lihat Kadang, flyernya. tapi kadang ada bisa nanti kalau lagi apa libur 2 hari gitu bisa. Tapi ketemu orang satu-satu itu ada aja gitu. Ada aja. Oke Bu, kita masuk ke materi Bu ya. Kita Iya. lihat materi yang dulu sampai mana. Kita bukan dari depan ini, nggak apa-apa. Dari depan. Nah, ini masih ingat ya Bu, kita sudah lumayan jauh sebetulnya. Sudah behavior, sudah future pacing, future pacing juga sudah ya. Masih ingat Bu future pacing? Pendekatan. Ketika ada orang, Bu, maaf Bu, saya belum beli dulu produk saya. Oh nggak apa-apa gitu ya, santai saja. Saya siap ketika Anda butuh produk saya siap bantu Anda, bahan saya akan ke rumah Anda. Nah itu future pacing. Jadi ketika menawarkan sesuatu kan bisa jadi ada penolakan dari klien. Ini biasanya yang dibutuhkan ini tim biasanya. Kalau Bu Sita akhirnya udah nggak butuh ini karena Bu Sita sudah dalam posisi orang yang datang yang butuh pasti gitu. Kan gitu. Tapi kalau timnya Bu Sita yang di bawah, apalagi yang langsung yang salesnya ya, yang jualannya, yang downline-nya, yang paling bawah, itu pasti butuh strategi. Karena kalau yang level paling bawah pasti seringkali banyak penolakan ketika menawarkan, gitu. Benar nggak, Belum Bu? ada pengalaman deh. Ya kayak dulu waktu Ibu awal-awal menawarkan ditolak, Iya. itu kan hal-hal awal. Kalau sekarang kan Bu Sita kan sudah jalan, jadi orang datang udah nyari gitu. Seperti itu. Ya seperti sekarang orang mau terapi ke saya ya mesti dia ketika butuh terapi dia akan nyari. Tapi saya sekarang udah nggak mencari klien. Jadi ketika ada orang, Mas ini tak hipnosis ya, saya nggak perlu ngapain gitu. Capek-capek gitu. Yang nyari saya ya yang butuh diterapi, dia akan nyari sendiri. Nah, tapi dulu waktu saya awal pertama kali belajar hipnosis ya saya grill ya orang-orang tawarin tapi sini biar termotivasi biar apa gitu. Nyari klien biar saya latihan. Kalau yang downline-nya Tupperware yang paling bawah, yang baru gabung bisa jadi kan mereka kesulitan menawarkannya. Nah, dengan future pacing ini dia terbekali kalimat ya ketika ada penolakan apa yang harus dia jawab. Kadang pada saat sudah nawarin panjang lebar, sudah bawa barang banyak, ternyata yang mau beli nggak jadi misalnya. Nah, akhirnya kecewa. Gimana saya udah jauh-jauh ke sini malah nggak jadi beli ya. Itu jadinya malah si calon pembeli malah bukan simpati malah jadi tambah jengkel gitu. Nah, tapi ketika dikasih future pacing, dia akan menjawab, wah nggak apa-apa, saya kesini juga saya silaturahmi juga kan ketemu sama Bapak, jadi saya kan lebih bisa punya banyak saudara. Kalau saya bawa barang banyak ini juga saya biar kenalan dulu aja. Satu saat pasti ketika Bapak butuh produk ini, saya siap kesini lagi tak bawa barang yang banyak. Jadi orang senang gitu. Oh iya ya, jadi ini orang nggak marah gitu. Saya padahal nggak beli produknya tapi nggak marah dan malah mau kesini lagi gitu. Nah itu salah satu future pacing, memberikan satu ucapan yang yang membuat orang walaupun dia menolak kita tetap menerima gitu. Tetap menerima dan kita memasang harapan biar orang itu juga bisa menerima saya lagi. Seperti itu. Kalau Bu Sita ketemu pernah nggak Bu ada anggota atau tim yang mengeluh, Bu saya udah nawarin berkali-kali
tapi nggak mau gitu ya, sering ditolak Ada, terus itu. ada. Apa yang Bu Sita berikan solusi pada dia? Biasanya saya akan bilang gini Pak, berapa kali sudah ngajaknya gitu. Biasanya saya ini dulu, saya samain dulu dengan saya. Iya, ya, ya sama. Saya juga dulu begitu. Terus berapa kali sudah mengajaknya dan sudah berapa orang gitu. Iya, Jadi terus? kalau dia bilang baru dia sekali, ya lakukan lagi gitu. Terus misalnya dia sudah lakukan, ya cari orang yang lain, jangan fokus hanya ke situ orang aja gitu. Masih banyak yang lain gitu aja. Dan bahkan ya itu jadi pengalaman gitu. Jadi dari yang kita lakukan sekarang itu pengalaman kita untuk ke depan, untuk perbaikan. Itu aja Pak. Oke, nah itu secara teknis seperti itu. Nah, maka tim ditambahin jawaban tadi, future pacing tadi. Yeah. Future pacing. Kalimatnya ketika nanti calon member didatangin nggak jadi beli, Anda jawab aja, oh nggak apa-apa, santai, kita kesini juga saya niatnya silaturahim. Suatu saat Bapak butuh produk kami, saya siap kesini lagi. Nah itu future pacing. Jadi ada kalimat penutup, tapi tidak close ya, tidak close. Tetap kita membuka harapan dari dia. Gitu. Sama aja ketika orang saya kan ada Bu sales atau multi level yang maksain. Gitu ya. Ada dulu temen juga mesti kalau nawarin maksain gitu ya. Jadi takut dulu satu, iya. Jadi malah tambah menjauh. Kita menjauh. Kalau beli masih terpaksa kan. Ya. Nah, tapi ketika dengan feature pacing ini kita seolah melepas, tapi kita pegang, gitu ya, pegang ekornya. Kita ngelepas kepalanya tapi pegang ekornya. Jadi dia nggak kemana-mana gitu. Seperti itu. Ibaratnya seperti itu. Itu feature pacing tuh. Nah, ini biar refresh ya Bu. Ya. Refresh. Okay. Oke, nah. Nah, ini teknik-tekniknya. Nanti di belakang kita review lagi. Nah, ini learning proses. Bagaimana proses belajar? Ya, prosesnya mulai dari tidak tahu menjadi mastery. Itu sudah pernah ya, Bu? Ya. Ya. Ada proses frustasi. Ini biasanya buat tim nih. Kalau tim kadang ada Bu susah, ini saya udah nawarin gagal terus. Nah, ini perlu dikasih ini timnya. Supaya tim bangun lagi. Oh iya ternyata setiap tahapan itu ada rasa frustasi, bingung, gimana cara melangkahnya, gimana cara bangkitnya gitu. Nah itu bisa dikasih ini untuk timnya. Nah ada proses pembelajaran ulang atau relearning dan unlearning, belajar rendah hati. Ketika kita menawarkan produk ke orang lain, kadang ada yang menolak, bagaimana cara kita tetap rendah hati menerimanya. Nah, itu proses pembelajaran. Ini juga buat ini kalau ini sih sebetulnya lebih buat tim ya, timnya Ibu bisa dikasih ini. Dan Bu Sita bisa ngasih PowerPoint ini juga boleh dimodifikasi, dikasih ke tim gitu. Untuk kayak mungkin bukan full ya, tapi dipotong-potong satu dua slide untuk satu kali sesi training. Lama-lama habis juga ya trainingnya gitu. Nah ini hidup dan perubahan tentang PS dan DS. Bagaimana kita mengubah kondisi yang problem bermasalah menjadi kondisi yang diharapkan. Misalnya sering marah, ya, yang harus saya lakukan adalah memaafkan. Putus asa, berusaha cari solusi. Merasa tidak berguna, berpikir bahwa saya bisa bermanfaat dan seterusnya. Ini hal-hal yang tadi mengubah dari kondisi yang awalnya keluhan menjadi goals.
Kan mungkin ada juga tim yang mengeluh terus itu ya, mengeluh ke ibu, curhat gitu. Nah, arahkan dia ke goal. Ini PS dan DS. Ada nggak Bu yang kayak gitu Bu? Ada, Pak. Mengeluh saja. Nah, ketika mengeluh, ibu tarik ke DS. Apa yang kamu harapkan dari hal itu? Apa yang kamu inginkan? Gitu. Nah, munculkan kalimat positifnya di DS. Supaya apa? Supaya dia fokus pada hal yang diharapkan, bukan fokus pada keluhan. Seperti itu. Ini PS dan DS. Jadi kalau Bu Zita ada yang kurang jelas, boleh ini ya, boleh direview. Ya, boleh, Pak. Hanya nggak apa-apa. Oke, ini yang 6 area kehidupan, ya, yang spiritual, relation, sosial, karir, health and leisure, pengembangan diri. Kalau sekarang mungkin Bu Zita sudah mulai besar nih rodanya, jadinya mulai banter, gitu ya, sudah mulai apa? Rodanya berputarnya udah lebih cepat ya, itu ya Bu. Oke. Nah, ini 6 area. Nah, ini apa itu NLP? Nah, ini definisi NLP. Jadi NLP adalah attitudes, metodologi, dan teknologi. Jadi Bu Zita belajar NLP itu yang diperoleh tidak hanya pengetahuan tentang NLP, tapi attitudes-nya, sikap mental. Jadi kalau Bu Zita sekarang introspeksi, belajar NLP, aku dapat apa gitu ya. Nah, itu yang perlu dicek adalah mental apa yang sudah berubah dalam diri saya. Karena sebetulnya NLP itu adalah attitudes, sikap mental. Ya, pada saat ada perubahan mental, ada perubahan secara psikologis berubah nih. Yang tadinya ini sekarang itu. Ya. Itu ada perubahan secara attitude. Terus NLP punya metodenya. Yang misalnya bagaimana ketika cemas, bagaimana ketika khawatir, bagaimana ketika tidak pede biar menjadi pede, itu butuh metode, butuh teknologi, butuh teknik. Nah, itu seperti itu. Yang nanti bisa dipakai untuk ke klien, ke teman atau ke tim, seperti itu. Nah, ini definisi NLP. Jadi kalau dalam bahasa yang mudah, NLP ya neuro itu saraf, linguistik itu bahasa, dan programming itu langkah. Berarti langkah-langkah menggunakan linguistik yang mempengaruhi saraf. Jadi saya melakukan langkah-langkah apa, dan langkah itu berpengaruh pada apa? Langkah itu berupa linguistik saya, ya, strategi urutan berupa linguistik saya, yang pada akhirnya linguistik ini mempengaruhi diri saya sendiri dan orang lain. Neuro-linguistic programming. Nah, secara definisinya di sini. NLP adalah petunjuk manual otak. Jadi bagaimana kita memanual pikiran. Kalau biasanya pikiran kita kan berjalan secara otomatis, berproses terus. Nah, NLP ini memberikan guide ya, memberikan petunjuk bagaimana cara mengelolanya. Gitu. Nah, ini tadi neuro adalah pikiran atau saraf, mind, ya, otak, ya. Linguistik itu bagaimana mempengaruhi diri kita dan orang lain dengan bahasa, baik bahasa yang verbal ataupun yang non verbal. Terus bagaimana programming ini, cara mengurutkannya atau langkah-langkahnya seperti apa. Jadi NLP adalah tadi ya, bagaimana kita melakukan atau programming tadi satu tindakan ya, menggunakan linguistik bahasa, baik bahasa verbal ataupun non verbal yang berpengaruh terhadap pikiran. Ya, kalau dalam keseharian mungkin gimana saya bisa menggunakan bahasa saya untuk mempengaruhi. Mempengaruhi apa? Mempengaruhi pikiran, baik diri sendiri ataupun orang lain. Seperti itu.
Nah, ini definisi dari Bandler. Nah, tentang sikap itu apa? Ada rasa penasaran untuk belajar, itu sikap. Ada rasa semangat. Nah, tadi Bu Sita bilang, saya kok sekarang jadi kayak pengennya training terus gitu ya. Jadi itu ada rasa sikap yang berubah, ada penasaran terus ingin berpetualang. Itu apa ya? Tanpa disadari tadi mindsetnya Bu Sita udah terus berjalan gitu ya, kayak menggulir gitu. Jadi rasa penasarannya tinggi, tambah tinggi, tambah tinggi. Artinya secara apa pikiran programnya Bu Siti ini sudah upgrade meskipun nggak disadari gitu, tidak disadari karena kalau menyadari teori ini itu kan secara kognitif, tapi ternyata ketika orang belajar NLP ini itu secara struktur pikiran kita juga berubah, cara pandangnya berubah, cara strategi yang dilakukan juga berubah. Terus punya metodologi. Contohnya ketika ada orang yang konsul, ya, ketika Bu Sita mulai training, sudah mempunyai tahapan-tahapan, urutan-urutan, sehingga sudah langkah-langkahnya sudah jelas. Saya mau ngapain itu sudah ada gambarannya. Nah itu yang tadi ya, dengan berbagai teknik, ya, ada apa? Bu Sita bisa membantu orang ketika dia curhat, bagaimana cara mengarahkannya, itu berupa skill teknik. Sehingga NLP ini adalah serangkaian teknik ya yang mempunyai berbagai metode ya dan terjadi satu perubahan sikap. Nah, saya selalu menanyakan gimana Bu progresnya, gimana sekarang Bu Sita secara mindset ya, terus bagaimana perkembangan dalam tadi mengelola itu dampak dari NLP ke situ dampaknya seperti itu. Ini NLP and Success, bagaimana tubuh kita itu sebetulnya ya, diri kita itu sebetulnya terdiri dari tidak hanya fisik ya, tapi juga mind, pikiran, soul, and body. Ini sudah pernah. Ini 5 pilar action juga sudah pernah. Sensory acuity. Nah, ini yang belajar tentang visual, auditory, kinestetik, gustatory, dan olfactory. Bisa mengenali, oh ini orang tipikal auditory atau visual ya. Oh ini orang kok senangnya ngomong rasa, saya sangat rasa itu orang-orang kinestetik. Nah, senang ngomongnya visi, senang ngomongnya gambaran, senang ngomongnya tentang desain, berarti dia visual. Kalau ada orang ngomong gini, Bu, wah ini memang ya Tupperware itu enak dipakai, dipegang juga enak. Terus buat minum juga minumnya tetap nggak berubah baunya dan tetap segar minumannya. Ini orang-orang tipikal kinestetik. Kalau ada orang yang malah Bu, kalau Tupperware itu ya, itu saya suka modelnya dan warnanya itu cerah gitu ya. Jadi kalau ngelihat warnanya jadi seger. Nah itu tipikal orang-orang visual. Kalau orang milih Tupperware karena mereknya, nah karena branded, itu orang-orang auditory. Jadi kalau ada orang lebih dominan pada salah satu aspek visual, auditory, kinestetik, kalau kita jualan, kita masuk ke area itu yang sesuai dengan konsumen, itu akan lebih pas ya, lebih cocok nawarinnya. Jadi kalau ada orang nanya-nanya ke ibu atau ke timnya ibu, terus dia kecenderungannya kinestetik, ya udah kita kasih kinestetik semua. Jadi dia akan nyaman banget, senang gitu dengan penawarannya. Ini tentang sensory agility. Nah, lanjutnya ini tentang presuposisi ini ya, yang
mengubah proses. Pikiran adalah peta bukan kenyataan, ya, peta bukan wilayah. Ini ada 8 presuposisi. Ini juga bisa buat motivasi. Kalau videonya masih ada ya Bu, yang ini ya Bu. Masih. Masih disimpan kan Bu? Masih. Disimpan. Ya. Malah saya sampai buat berapa tempat tak, supaya jangan rusak. Gitu. Oh gitu. Iya. Jadi kan kita masih bisa training terus walaupun lama harusnya jadi buka terus ya Bu. Oke. Nah ini pengembangan dari yang 8 tadi menjadi 21. Ini lebih banyak lagi. Nah ini rep system. Ya, bagaimana tadi representational system, bagaimana otak kita mengkodekan informasi yang didapatkan dari luar berupa gambar, dari mata mendapat gambar, dari telinga mendapat suara, dari hidung mendapat bau, ya, dari lidah mendapat rasa pengecapan, dari sentuhan mendapatkan rasa, ya, atau dari efek ini ya kinestetiknya mendapatkan rasa kinestetik ya, itu juga bisa. Nah ini sebetulnya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan akan masuk ke dalam sensor pikiran, sensor otak yang akan diterjemahkan, akan digambarkan di rep system namanya, representational system. Nah kalau ini contohnya di gambar ini, di dalam pikiran kita itu ada gambaran apa yang kita lihat. Jadi kalau kita melihat sesuatu, terus kita pejam mata, ya, itu ada bayangannya. Tadi yang kita lihat itu apa? Itu seperti yang ini. Nah, dari apa yang kita lihat, ya dari visual kita mendapatkan gambar. Dari auditori telinga kita mendapatkan suara, rasa dan dari penciuman mendapatkan bau. Ini karakteristiknya sudah pernah. Nah, setiap orang inderanya itu bisa dominan semua, tapi kebanyakan ada salah satu yang paling dominan. Ada salah satu yang paling dominan. Nah, ini yang tadi ketika orang sudah dominan salah satu, kita gunakan yang dominannya untuk kita berkomunikasi atau bernegosiasi. Sehingga ketika sudah tahu dominannya akan lebih pas ya dengan pintu masuknya. Gitu. Contohnya ini. Orang yang dominan visual, ketika diajak ngobrol secara visual, dia akan lebih mudah untuk menerima. Sehingga dia akan lebih mudah diarahkan untuk ke indera yang lain. Seperti itu. Nah, ini Ayasisincus ya, yang pola gerak mata. Ya, atas bawah, yang ke atas kanan kiri, kanan, samping gitu ya. Bawah. Tadi saya nerapi pasien, pasiennya cemas, takut gitu ya. Terus saya nanya, sebetulnya apa sih yang terfikirkan pada saat ada rasa takut? Dia selalu matanya selalu ke samping. Saya kadang-kadang ada ini kepikiran ini terjadi itu dan lain-lain. Saya tanya lagi, apa yang terbayangkan? Ya saya ada ketakutan. Jadi matanya selalu mengarah ke kiri terus, ke kiri, ke kanan gitu ya, ke samping bukan ke atas. Artinya dia tidak sedang membayangkan ketakutannya, tapi dia sedang mendengarkan kata hatinya tentang ketakutannya. Itu tentang tadi ya auditorinya. Nah sehingga pada saat kita tahu rep sistemnya, Ayasisincusnya klien, kita tahu indera mana yang paling dominan. Itu yang penting. Kalau dia sering melihat ke atas, berarti visualnya lebih dominan. Kalau dia sering liriknya ke bawah matanya, berarti dia kecenderungannya kinestetik. Kalau ke samping berarti auditori. Ini translating predikat overlapping seperti tadi menggunakan bahasa untuk membedakan ini bahasa visual, auditori atau kinestetik. Nah, ini building rapport skill, bagaimana mendekati seorang. Matching, mirroring ya, matching, rapport.
Bagaimana menawarkan ke orang lain, harus dimatchingkan dulu ya, tidak langsung leading, tidak langsung menawarkan produk, tapi kita ngobrol dulu, kita santai, ngobrol ke sana ke sini, menemukan klik dulu, nyaman dulu, ya, baru kita mulai menawarkan produk. Ini prinsipnya rapport building. Nah ini kalau di sini ada 3 prinsip, minimal ada connecting feeling, ya. Connecting feeling itu rasanya klik ya, ngobrolnya sudah nyambung. Terus ada fisiologi bahasa tubuhnya sudah sama ya, kalau kayak gini semua, terus sudah kayak gini semua, gitu ya. Ini sudah klik. Kalau dilihat, wah ini gerakannya kok ngikutin terus ya, ngikutin apa yang kita lakukan, itu berarti sudah fisiologi bahasa tubuhnya sudah matching. Yang ketiga adalah familiarity words ya. Kata-katanya sudah klop ya, sudah sama. Ngomong apa ya jawabnya sesuai. Itu 3 indikator dikatakan orang sudah ibaratnya kalau terhipnosis ya sudah terhipnosis gitu. Kalau dikatakan sebagai hipnosis, oh dia sudah terhipnosis oleh kita, tinggal di leading aja. Nah, ini passing leading, ini meta model. Nah, ini yang kemarin, kalau yang tadi Bu Sita, saya belum, coachingnya belum. Nah, coaching itu sebetulnya dari sini bahasanya, dari meta model. Ya, ada 3 hal: deletion, generalization, dan distortion. Jadi meta model coaching itu adalah serangkaian pertanyaan ya, untuk membuka dan tidak hanya sekedar membuka, tapi membuka dan mengeksplor gitu. Jadi ketika kita sering mendengarkan, jadi ketika seorang coach itu mendengar, dia akan mendapatkan apa sih yang dia butuhkan. Jadi karena tidak semua yang diucapkan itu dibutuhkan sebetulnya. Ada satu hal yang pasti dibutuhkan dan itu bisa mengubah dirinya. Nah, itu yang harus kita temukan dengan kita mendengarkan, hadir, ya, presence. Nah, dengan meta model ini kita bisa menanyakan hal-hal yang terhapus, deletion, hal-hal yang tergeneralization, hal-hal yang terdistorsi, itu bisa kita ketahui dengan pertanyaan meta model. Tujuannya untuk apa? Untuk kita mengetahui persisnya seperti apa, persisi kalimat itu. Misalnya ada klien, ada tim cerita, Bu saya susah banget Bu nawarin ke orang gitu ya. Nah dengan metode meta model tadi Ibu bisa bertanya ya. Kalau dengan coaching ya bisa dengan pertanyaan tadi misalnya susah itu seperti apa gitu ya. Lalu sudah berapa orang yang sudah kamu temui ya. Itu tadi saya sudah 4 orang, oh baru 4 orang gitu ya. 4 orang sudah kamu katakan susah gitu ya. Nah, orang itu ketika diberi pertanyaan seperti itu, dia akan kembali memberikan feedback ke kita. Iya ya, saya kok baru 4 orang ya. 4 orang saya udah ngomong susah. Gitu. Iya. Jadi dia mulai tersadari sendiri bahwa iya. Oh iya ya kok saya malah baru 4 orang aja udah susah. Udah saya tak coba lagi. Dia nyoba lagi. Bu saya tetap susah Bu. Udah berapa orang? Sudah 20 orang. Baru 20 orang gitu. Oh gitu ya. Apakah kamu pernah menanyakan ke orang-orang lain sudah berapa kali dia menawarkan ke orang lain? Sedangkan kamu baru 20 kali menawarkan dan belum berhasil, kamu mengatakan susah. Nah, sebetulnya pada saat kamu menawarkan ke orang apa yang kamu lakukan, bagaimana cara kamu melakukannya, seperti apa persisnya kamu menawarkannya. Nah, kata susah itu seperti apa sebetulnya? Kalau dalam bahasa yang gampang, kamu mengatakan susah, persisnya itu apa?
ya dia nggak mau beli produk saya, dia nggak mau ikut ke dalam tim saya. Nah, apa ketika dia itu tidak ikut ke tim kamu, itu namanya susah. Sekarang gini, ketika kamu jadi dia, terus kamu saya tawarin, kamu nggak mau ikut saya, berarti kamu susah ya? Ya enggak sih. Nah terus apa? Ya karena saya belum butuh. Oh belum butuh. Berarti bukan susah dong. Berarti apa yang kamu sudah lakukan ke orang itu sudah diterima. Tapi orang yang kamu tawarkan belum membutuhkan produk kamu. Berarti sudah berhasil belum kamu menawarkan produk? Sebetulnya sudah. Tapi dia belum butuh produknya. Oke, berarti persoalannya bukan di susah, tapi orang yang kita tawarkan itu belum butuh produk kita. Terus lagi Pak, ada lagi udah saya tawarin banyak. Pada endingnya dia nggak jadi. Apa yang membuat dia nggak jadi? Nggak punya uang. Oke. Apa ketika kamu saya tawarin nggak punya uang, berarti kamu susah? Oh iya ya, enggak sih Pak. Karena nggak ada uang aja. Ya udah. Berarti kita sampaikan pakai future pacing. Nggak apa-apa Pak, nggak beli sekarang. Kalau sudah siap dananya, saya dikontak aja, saya akan datang. Nah, itu kan satu langkah. Mungkin dia nggak beli sekarang. Tapi satu saat dia butuh, dia akan kontak kita. Nah, itu contoh-contoh bagaimana cara kita memeta model, ya, menggali, menemukan apa sih yang sebetulnya ditutupi di balik kalimatnya. Karena ketika sudah ngomong susah, terus kita juga menguatkan, iya memang susah gitu. Jadi seolah nggak ada jalan. Padahal kata susah itu ketika dibongkar dengan meta model, ternyata susah itu terdiri dari pertama, orangnya belum butuh barang. Yang kedua, orangnya belum punya uang. Mungkin yang ketiga lagi, orangnya masih punya banyak kebutuhan misalnya. Jadi banyak latar belakang dari orang-orang yang dia temui. Gitu. Nah, ketika dia bisa menemukan orang yang tepat, yang butuh produknya dan sudah siap dananya untuk beli, ya pasti bukan susah lagi, jadi sangat mudah. Seperti itu. Nah, ini contoh menggunakan meta model. Nah, setelah asik ketika belajar meta model karena di sini kita mengolah linguistik itu, mengolah kalimatnya. Dan seorang coach akan menggunakan meta model untuk mengubah kliennya, untuk membuat kesadaran klien gitu. Memang dalam coaching itu nanti ada sendiri struktur bahasanya, ada urutan strukturnya. Jadi kalau dalam NLP itu Ibu Sita sedang belajar mindsetnya, pemikirannya. Jadi seorang coach itu tidak ada sih orang belajar coaching tiba-tiba jadi coach, tapi mindsetnya nggak berubah. Ada karena fondasinya nggak kuat. Nah kalau Bu Sita udah belajar NLP terus jadi coach itu kan sudah punya fondasi nih, mindsetnya sudah lebih fleksibel, lebih lentur, lebih bisa tadi ibaratnya sudah bisa action dulu gitu ya. Tinggal nanti belajar strukturnya aja. Struktur coaching itu seperti apa gitu. Terus harus mulai bertanya dari mana. Nah, kalau meta model ini kan tools pertanyaannya. Jadi kalau peserta mungkin sudah menggunakan ya pada saat bertanya pada tim atau ke klien sudah pakai meta model. Sudah berapa orang kamu tawarin? Yeah. Sudah terus apa yang kamu lakukan? Itu sudah meta model itu. Yeah. Jadi tidak apa ya? Kalau dulu mungkin karena belum belajar meta model akan menjawab berbeda, gitu ya. Pada saat sudah tahu meta model, ini orang kok mengeluh, saya meta model aja, gitu ya. Saya sudah berusaha sekuat mungkin Bu, tapi belum berhasil. Oh iya, wah kamu luar biasa sudah sekuat mungkin. Tapi saya penasaran, sekuat mungkin itu seperti apa? Iya, saya sudah ke sana kemari, saya sudah menemui banyak orang. Oke, berarti kamu sudah hebat luar biasa. Nah sekarang
saat kamu ke sana kemari, itu apa yang kamu lakukan? Terus kamu sudah menemui orang-orang itu, kamu melakukan apa pada mereka? Nah, itu yang ditutupin sama si tim itu. Nah, dengan meta model ini dibongkar lah. Oh, ternyata kamu ke sana sini mondar-mandir nggak ada arah gitu ya. Jadinya kamu capek di jalan, nggak ada yang tertarik dengan produk kamu. Oh, ternyata kamu nawarin orang-orang, nemuin orang-orang, kamu langsung menawarkan, langsung menjajakan barang. Ya pantesan mereka langsung menolak. Karena tidak ada hubungan, tidak ada building rapport, kamu tidak mendekati dia dulu, kamu tidak berusaha akrab dengan mereka dulu. Ya pasti kamu tertolak oleh mereka. Seperti kamu aja, tiba-tiba saya tawarin suruh beli produk saya, mau nggak? Dia enggak lah Pak, buat apa? Ya udah, sama mereka juga akan berperilaku sama ketika tiba-tiba kamu datang nawarin produk, butuh nggak butuh, ya mereka mesti malas untuk beli produknya. Nah, paling nggak kamu akrabi dulu, kamu cari kebutuhannya dia, nah, baru kamu masuk di area itu. Nah, itu contoh menggunakan meta model untuk tim. Seperti itu. Nah, dalam meta model prinsipnya ada 3, deletion, distortion, dan generalization. Jadi ini terkait dengan filter pikiran, karena pikiran itu menyederhanakan apa yang ditangkap, ya sehingga dia mendelete informasi, semua informasi didelete ya, dan diambil yang penting saja. Terus mendistorsi informasi yang sekiranya tidak sesuai akan distorsikan. Ya, distorsi itu istilahnya disesuaikan ya, disesuaikan. Atau kalau dibengkokkan, dibelokkan. Terus contoh gini, distorsi itu contoh gini. Pasti kamu punya mata hati. Nah, kata mata hati itu kan bukan semata-mata mata di hati kan gitu. Nah, distorsinya adalah rasa. Pokoknya distorsi itu sebetulnya membelokkan makna. Jadi orang ngomong apa, maknanya sebetulnya bukan itu, tapi makna di balik itu. Gitu. Kamu harusnya ngomong itu pakai hati. Itu distorsi, Bu. Kan nggak mungkin beneran ngomong pakai hati kan. Kan nggak mungkin. Nah, tapi dengan distorsi itu jadi kalimat yang disampaikan tidak sepenuhnya vulgar, tapi ada makna yang tersembunyi di baliknya. Nah, kalau generalisasi itu cenderung hal-hal yang sudah terbiasa. Contoh kita mengatakan, apa sudah tahu kan seperti apa produk Tupperware dibandingkan yang lain. Nah, ini generalisasi. Jadi saya menganggap orang kan udah tahu Pak, apalagi Tupperware iklannya di mana-mana. Nah, itu generalisasi. Jadi kita nggak perlu jelasin detail ke orang yang ditawarin, karena orang itu sudah tahu. Karena orang sudah kenal dengan Tupperware, kecuali dia belum kenal, belum dijelasin. Sehingga banyak orang ketika menawarkan itu banyak menjelaskan orang-orang yang sudah ngerti. Akhirnya malah membuang energi dan ya kalau mereka beli, kalau nggak beli gitu ya. Nah, sehingga sebetulnya ketika produk ini sudah banyak yang gunain, sudah terkenal ya tinggal Bapak sudah pernah kenal produk Tupperware. Oh iya saya tahu. Oh iya Pak, iya Pak ini saya membawa beberapa sampel Pak untuk produk Tupperware-nya dan semoga Bapak bisa cocok yang mana nih warnanya bagus-bagus Pak, elegan warnanya dan bentuknya juga sangat sesuai dengan kebutuhan. Kiranya Bapak pilih yang mana silahkan. Nah ini tadi jadi kita nggak usah jelasin, nggak perlu kecuali dia nanya. Seperti itu. Nah ini contoh generalisasi. Ini kalimat-kalimatnya. Kayaknya yang meta model sendiri ya Bu, videonya ya waktu itu ya. Ada. Bisa dibuka lagi. Untungnya
direkam ya, jadi bisa Iya. dibuka lagi. Jadi bisa diulang. Iya. Ini kalau yang sekarang kan resume aja, jadi untuk mengingat nanti balik ke video yang sebelumnya. Mas saya yang video itu saya simpan di YouTube semua, tapi anu sih privasi hanya Iya. buat Nggak Bu bisa Sita dibuka. aja. Iya. Ini yang chunking juga. Ini yang WFO, bagaimana membuat goal. Nah, ini syaratnya goals di sini. Sampaikan goal dengan bahasa positif, itu bahasa yang ingin dicapai, bukan sebaliknya. Dan harus spesifik. Ini goal, outcome. Secara hipnosis sudah NLP udah panjang, udah jauh juga ya Bu. Ini sudah, ini behavior generator, feature basing sudah. Nah sekarang state excellent. Nah state excellent ini adalah state itu, ini yang belum nih ya Bu, state excellent ya. Jadi state excellent itu adalah state itu situasi ya, kondisi of excellent, situasi yang excellent. Jadi pada saat kita ingin mencapai satu outcome, kan kita harus action. Nah, pada saat kita menjelaskan ke orang, ke tim, kan ketika dia ingin mencapai satu outcome, dia harus jalan, harus melakukannya. Tapi pada saat dia melakukannya, kadang-kadang dia akan turun, ya, down, gitu ya. Iya. Nah, dia akan up, gitu. Nah, bagaimana dia bisa state excellent? Bagaimana dia bisa terus up terus, gitu. Ini yang sering terjadi Pak itu. Betul. Naik turun itu. Nah, yang pertama itu sebetulnya wajar karena dinamis, naik turun itu dinamis. Tapi bagaimana cara orang menstimulasi dari kondisi turun menjadi naik kembali, itu yang penting. Nah, jadi state excellent ini bagaimana orang bertahan tetap naik lagi, begitu turun dia bisa naik lagi, turun bisa naik lagi, seperti itu Bu Sita. Nah, ini tadi ya penjelasannya bagaimana orang bisa tadi menggali ya, mengelisit istilahnya ya. Ketika orang state-nya kadang berubah-ubah, kadang down, bagaimana dia bisa mengakses lagi sehingga menjadi semangat lagi, menjadi excellent lagi gitu. Nah, caranya yang pertama kita mengakses dulu state-nya. Nah, ini ada urutannya di sini, Bu. Jadi ketika orang down ya, ketika orang down usaha susah gitu ya. Itu pertama dia mengakses state dengan memicu salah satu rep system ya. Maksudnya seperti ini, mengakses state itu dengan cara mengingat ya. Misalnya tadi ya, nomor 2 itu. Misalnya bahagia. Ingat seperti apa rasanya saat Anda bahagia. Jadi kalau kita diminta mengakses state, caranya mengakses apa yang diinginkan. Misalnya Bu Sita pengen mengakses situasi semangat. Ya, ingin semangat lah ya. Semangat. Nah, Bu Sita tinggal memilih memori yang ada dalam pikiran Ibu ketika Ibu mengalami kondisi semangat. Kapanpun, mungkin dulu, setahun yang lalu, atau mungkin bahkan pada saat kecil. Nah, situasi itu adalah situasi yang mau diambil. Situasi yang mau diakses. Nah, untuk mengaksesnya gimana tadi? Pertama, ingat situasi yang diinginkan. Yang kedua, ingat kapan situasi itu pernah dialami. Yang ketiga, kembali ke saat kejadian itu. Seolah-olah kita masuk pada situasi itu. Yang keempat, setelah kita masuk ke situasi itu, cari representasi apa yang paling mudah memicu. Misalnya gini, pada saat saya ingin semangat ya Bu, saya ingat-ingat dulu saya semangat itu kapan ya? Atau kemarin saya minggu kemarin saya semangat banget. Saya ingat-ingat, terus setelah saya ingat, seolah saya masuk pada situasi itu.
saat saya semangat. Jadi saya kerasanya sekarang itu pada saat saya semangat waktu itu. Jadi semangat. Wah, ya. Nah, pada saat saya perasaan semangat, ibu kenali dalam diri ibu ya situasi apa atau representasi apa yang memicu makin semangat. Contohnya gini, saya mengingat masa SMA misalnya, saya semangat. Wah, oh ya, saya teringat ketika saya jadi trainer tahun 2015, pelatihan trainer misalnya. Saya masuk ke situ, saya mengingat, terus saya masuk ke situasi tahun 2015. Seolah saya tahun 2015, ya, saya sedang training dan saya merasa semangat sekali. Wah, saat semangat saya kerasa di sininya nih, di sini ya, di dadanya kerasa di sini seperti bergerak seperti ini. Nah, pada saat semangat saya bergerak, saya pegang daerah yang kerasa ini, terus saya pegang, terus saya tambah putar kencang, Bu. Jadi tambah semangat. Nah, ini namanya access state. Gitu. Jadi bagaimana awalnya mengingat, setelah mengingat saya masuk, terus saya kenali rep sistemnya, terus saya perbesar. Saya kan tadi ketemunya di sini nih, jadi saya putar-putar. Ini karena saya menemukannya state-nya rasa, kinestetik. Nah, kalau ada yang orang semangat lagi ya. Iya, kalau ada orang yang state-nya pengennya teriak, ya nggak apa-apa, teriak aja. Berarti dia representasi yang ditemukan adalah auditory. Karena dengan dia berteriak, mengeluarkan suara, telinganya mendengar auditory. Gitu. Ada lagi orang yang semangat, makin semangat ketika dia terbayang dirinya yang benar-benar energik. Berarti dia menemukan gambaran atau visual. Nah, ketika hal itu, representasi itu yang tiap orang beda-beda, Bu. Ketika orang itu bisa menemukan yang sesuai, itu akan berdampak besar pada state excellence-nya. Nah, nanti kelanjutan dari mengakses state excellence adalah membuat anchor. Dulu pernah ya Bu bikin anchor ya? Iya. Iya. Nah, karena dulu kan kita belum latihan state excellence ya. Sekarang sudah ada state excellence dulu, sudah semangat, diputar, tambah semangat, terus anchor saya adalah yes gitu. Nah, yes itu. Jadi saya pada saat saya ingat tahun 2015 saya masuk, saya rasa semangat, terus saya yes. Nah ini anchor. Anchornya adalah satu tanda, ya tandanya bebas, boleh kayak gini atau boleh anchornya ditekan di sininya, ya kayak gini, di sininya, di sininya, apa ditekan di kepalanya, itu bebas. Atau anchornya berupa suara, kalimat yes itu juga bisa. Jadi itu anchor yang dibuat ya, dibuat untuk mengakses kondisi excellent. Sehingga pada saat nanti lagi jalan nih, terus drop misalnya, down misalnya, langsung aja yes gitu. Nanti naik sendiri. Seperti itu. Nah, sebetulnya orang membuat yel-yel itu sebetulnya anchor. Anchor ya. Anchor, tapi bentuknya grup ya, grup anchor. Nah, cuma orang kadang-kadang belum paham sampai ke situ, ngertinya hanya main-main aja. Sebetulnya itu adalah bagaimana menciptakan state of excellence pada saat kelas, pada saat training gitu ya. Kalau ini pesertanya cuma satu kan nggak usah semangat Bu, semangat gitu. Nah, lebay banget ya. Kecuali pesertanya 1000 gitu ya. Gitu. Ya. Kalau Ibu pas Bu Sita ngajar di Zoom pesertanya banyak, perlu dibuat anchor. Ya. Karena banyak. Jadi gimana selamat pagi, halo, selamat malam, yuk semua bilang semangat, itu boleh. Itu untuk memicu anchor.
Hanya bedanya anchor yang dibuat Ibu itu anchor berjamaah grup. Kalau anchor yang ini tadi saya contohkan itu anchor pribadi. Pada saat merasa nggak semangat nih, loyo nih, langsung saya tadi yes gitu. Karena tadi udah dibuat cara membuat ini kan, cara membuat yes ini kan tidak sekedar langsung kan. Saya membuat dulu dari mengingat 2015, saya masuk ke situasi tahun 2015, terus saya seolah mengalaminya langsung, terus saya kenali ada rasa di sini bergetar, saya putar rasanya, tambah besar, terus yes. Nah, itu. Jadi membentuk yes ini sebetulnya akhir ya, rangkaian dari mulai mengingat, masuk pada situasi kondisi, mengenali, terus saya perbesar rasanya, terus saya kasih anchor yes. Nah, itu akhirnya jadi natural anchor tadi, Bu. Nah, masuknya adalah ke anchoring tadi ini, anchor. Bagaimana membuat anchor? Waktu itu kan Bu Sita pengen masuk ke kondisi apa ya? Waktu itu tenang ya, tenang. Iya, tenang. Soal itu kan belum masuk ke situ karena mungkin masih di sini masih gaduh gelisah di sini ya. Gula-gulanya di sini. Iya. masih aduk-aduk sini, aduk-aduk. Wah, gitu ya. Rasanya Jadi, waduh, mau nggak bisa semua fokus. dipelajarin gitu, mau semua Iya. pelajarin. Jadi nggak bisa fokus, nggak bisa fokus. Saya bilang nggak usah fokus gitu aja, gitu ya. Nah, sebetulnya ketika sudah tadi ya Bu, diakses, diingat dulu. Jadi langkah-langkahnya anchor juga sama. Diingat dulu kondisi yang diinginkan, baik masa lalu ataupun masa depan yang ingin diinginkan, tapi kondisinya keinget, saya ingin seperti apa. Setelah teringat, saya masuk ke kondisi saat itu. Misalnya kalau Bu Sita pengen tenang nih, berarti Bu Sita pilih pengalaman yang paling tenang. Misalnya saya paling tenang ketika saya di sebuah tempat dengan ada satu buah lilin di situ, terus saya duduk bermeditasi, saya bisa merasa tenang sekali. Nah, saya ingat itu situasinya, terus saya seolah sekarang masuk ke situasi meditasi. Rasakan tenang. Terus tidak sampai tenang sekali. Setelah tenang sekali, dirasakan di bagian tubuh ini daerah mana yang kerasa paling tenang. Wah, itu kerasa di sini nih, paling tenang nih. Nah, di sini saya perbesar dulu tenangnya. Saya boleh saya usap-usap kayak ini, tambah diusap tambah tenang. Nah, terus saya buat anchornya ditekan. Gitu. Makin ditekan makin tenang. Ya, selesai. Itu bisa tenang banget, Bu. Nah, saya tadi nyanyi nyontoin tapi kerasa banget ya. Nah, sekarang saya mau coba anchornya. Jadi saya nggak usah dari mulai mengingat, langsung aja ditekan. Tekan, dirasakan. Nah, Langsung tenang. nggak ada 5 menit bisa tenang banget. Itu anchor. Nanti Bu Sita praktekkan di sendirian ya. Nah, situasinya nggak hanya tenang, semangat, tenang, apapun situasinya yang diharapkan. Energi. Nah, bisa jadi nanti Bu Sita praktekkan sendiri dulu, nanti kerasa sendiri yang diharapkan apa, nanti mulai Bu Sita kasihkan ke orang lain buat anchornya. Kita Jadi bayangkan tenang. dulu yang indah-indahnya, Pak ya. Jadi tenang saya sekarang. kena anchornya tadi yang dibuat Ibu.
Tapi bisa tadi rasanya kayak ini loh, kayak los gitu ya. Padahal saya kan di depan training ya, kelas ya, bisa kerasa ke situ. Lama nggak mengakses. Nah, ini anchoring ya. Pada saat Bu Sita menekan, itu situasinya itu sudah tenang banget gitu. Jadi situasi sudah memuncak, hampir sampai di puncaknya, puncak ketenangannya baru ditekan. Dan dinaikkan sampai ke puncak ketenangannya. Jadi menekan anchornya itu ketika situasinya sudah naik, Bu. Jangan awal-awal. Ya. Atau jangan terakhiran. Tenang dulu ya. Iya, tapi ya sudah naik kerasa. Kalau tadi saya contohkan dua, yang satu saya putar-putar di sini biar naik kan. Terus ketika sudah naik saya baru yes gitu. Itu kita Semangat. bayangkan kita kejadian yang tenang gitu kan Pak. Iya. Kalau yang tadi yang kedua saya bayangkan kejadian yang tenang, terus saya seolah-olah masuk ke pengalaman tenang. Kan tadi saya bayangin saat saya meditasi tenang banget di depan saya ada lilin, saya meditasi. Nah, saya bayangin terus saya seolah-olah sekarang sedang meditasi dan di depan saya ada lilin. Terus saya masuk kondisi itu, saya merasakan tenang, saya terus naikkan tambah tenang. Ketika sudah tenang sekali, yang rasa tenang dalam tubuh ini di mana? Misalnya di sini atau di sini, ditekan sini. Diputar dulu atau diusap-usap tenang. Terus pasang anchornya. Gitu. Bisa Bu, nanti Bu praktekin ya Bu. Nanti pas kalau mau tidur, nanti sekalian 12 tidur aja. Untuk tidur. Iya, 12 tidur. Gitu. Ini hari ini dapat satu anchor. Nanti Ibu praktekin, kita evaluasi pertemuan berikutnya. Nah, sebetulnya anchor itu dapatnya dulu ini dari Pavlov. Jadi ketika ada seekor anjing itu kalau setiap kali dikasih makan itu pasti dia ini mengeluarkan air liurnya. Nah, terus dia coba kasih makan sama kasih lonceng. Nah, pada satu saat dia kasih lonceng aja, air liurnya keluar. Berarti memori dalam hewan itu bahwa pada saat ada lonceng, ada makanan. Nah, ini hampir sama ketika tadi ya, ketika kita membayangkan merasakan tenang, terus diusap. Nah, itu jadi terkoneksi antara tenang sama usapan. Nah, sehingga pada saat diusap, itu keinget tenang. Nah, gitu, Bu. Jadi itu mekanisme kerja pikirannya seperti itu. Pada saat orang diberi stimulus A, ditambah stimulus B, ini lama-lama jadi satu. Pada saat stimulus A-nya nggak dikasih, adanya B, tetap keinget stimulus A. Gitu. Tapi kan saya munculkan tenang, terus setelah itu saya masuk ke situasi tenang. Setelah tenang, saya usap-usap, saya tekan. Kan berarti stimulus A itu tenang, stimulus B-nya ditekan. Gitu. Kalau Pavlov dulu melakukannya sebanyak 30 kali latihan baru mendapatkan hasil. Tapi kalau ke manusia insya Allah sih lebih cepat Bu, karena kita lebih cerdas ya. Gitu. Lebih cepat nangkapnya. Ini dari Pavlov ya. Nah ini tadi ya, anchor itu memicunya, menekannya itu pada saat sudah hampir di puncak. Jangan terlalu awal, jangan terlalu akhir. Itu pada saat sebelum puncak. Sudah mulai terasa gitu lah ya Pak. Iya, sudah kerasa naik, baru picu anchornya, terus maksimalkan. Gitu. Oke. Nah, sambungannya ya dari anchor adalah building resourceful state.
Nah, ini artinya adalah membangun ya, membangun state yang resourceful, bersumber daya kuat. Jadi intinya bagaimana membuat energinya tetap semangat gitu. Bagaimana orang ketika berusaha pada saat down itu tetap bisa bangkit lagi, down bangkit lagi. Karena kondisi turun itu kondisi wajar, Bu. Jadi bukan apa ya? Kondisi orang down itu biasa karena dinamis. Tapi yang perlu dipikirkan adalah bagaimana caranya saat dia down itu bisa naik. Gitu. Nah, tadi pertama pakai anchor. Terus yang kedua menggunakan circle of excellence. Nah, ini namanya building resourceful state. Circle of excellence. Nah, caranya tadi ini 5 step self modeling adalah sama dengan anchor. Akses, tadi kan akses ya. Bayangin akses, masuk ke dalam situasinya, terus amplify, diperbesar. Tadi kan saya kayak gini, diperbesar. Atau saya yang diperbesar, terus anchor tekan cek gitu. Gitu ya, Bu. Tekan anchor. Baru setelah itu apply dan appropriate. Kita bayangin situasinya yang diinginkan, terus kita action langsung di lapangan. Seperti itu. Jadi pada saat pengen menerapkan tadi semangat sudah dilakukan, terus pada saat di lapangan langsung aja. Atau contoh gini, pada saat Bu Sita menggunakan menggunakan anchor tenang, Bu Sita buat dulu nih anchor tenang pada saat malam misalnya mau tidur dibuat. Nah besok paginya pas situasi di kantor lagi sibuk banget ya, pikiran kemana-mana, Bu Sita picu anchornya. Nanti muncul tenang. Semakin dipicu, apply, appropriate, ya, digunakan terus, itu akan semakin terbiasa dengan anchor itu. Sehingga pada situasi kacau kayak apapun atau situasi yang crowded kayak apapun, bisa tinggal tekan anchornya aja, tekan anchornya tak gitu ya, nanti tenang. Nanti yang lain jadi bingung. Semuanya itu gampang untuk buat anchor itu nggak gampang ya Pak ya? Untuk buat anchor itu hanya butuh keseriusan aja, kesungguhan. Gampang Bu, cuma butuh kesungguhan. Gitu. Harus ada pengalaman tenang dulu ya, baru Ya, bisa. kalau belum ada pengalaman tenang, itu tinggal mencari pengalaman tenang bisa. Pengalaman itu tidak harus ada sebelumnya. Kalaupun tidak dapat pengalaman sebelumnya, kita cari situasi pengalaman tenang yang diinginkan, Bu. Misalnya, Ibu melihat film itu tenang sekali. Ibu pakai film itu juga bisa. Gitu. Jadi tidak harus dengan pengalaman sendiri. Bisa juga dengan pengalaman film yang kita lihat tenang gitu. Kita lihat, iya. Intinya kita bisa mendapatkan informasi tenangnya seperti apa. Kayak gitu, Bu. Sampai di sini ada pertanyaan, Bu? Belum, ya. Karena anchor ini harus sering kita latihan kayaknya. Betul. Dan nanti manfaatnya bisa untuk anchor apapun. Iya. Anchor semangat, anchor tenang, anchor bersyukur, anchor apa. Pokoknya situasi apapun yang dibutuhkan itu bisa dibuat anchornya. Gitu. Cuma tapi beda-beda ya Pak ya. Anchor semangat kita bedain, anchor tenang kita bedain ya. Betul. Dibeda-bedakan dulu. Nanti ada teknik di master compounding anchor namanya, menggabungkan anchor-anchor itu. Jadi misalnya Bu Sita udah bikin anchor-anchor di mana-mana gitu ya, dijadikan satu anchornya. Biar sekali tekan itu semua anchornya keluar, jadi aktif. Gitu ya.
Itu makanya dulu saya pernah membantu orang yang kecanduan narkoba itu pakai Anchor. Jadi dia ketika mau makan narkoba kan selalu ini ya ada apa ya namanya butuh untuk pakai gitu ya, sakau. Saat sakau kan dia udah gelisah sakit, nah itu ditekan Anchor-nya dan dia kembali mengakses pada saat dia pernah menggunakan itu. Ya. Bisa hilang itu ya Pak ya? Iya, karena terpenuhi emosionalnya dengan Anchor itu. Walaupun dia nggak pakai, tapi dia bisa menggunakan Anchor itu untuk menterapi dirinya. Gitu. Itu bisa sembuh ya, bisa sembuh dengan sendirinya. Karena kan sebetulnya kan sakau itu kan rasa yang kuat untuk bisa mendapatkan zat itu lagi. Seperti itu. Nah ini tadi bagaimana mengaksesnya. Nah kalau yang circle excellent tinggal kayak gini tadi Bu. Kita membayangkan di depan kita ada sebuah seperti gelas gitu ya, seperti tabung gitu. Kita masuk di dalam tabung itu dan kita akses resourceful-nya sampai semangat sekali, baru setelah semangat sekali keluar dari tabung. Jadi ini ditambah circle itu bikin Anchor, ditambah kita membayangkan ada tabung di depan kita dan di dalamnya ada sosok yang semangat yang ingin kita tiru, ingin kita model. Terus kita masuk dalam tabung itu dan menjadi satu dengan model yang diinginkan. Nah, tapi cara mengaksesnya hampir sama. Kalau tadi kan mengingat, terus masuk ke dalam ingatannya, terus perbesar ya. Nah, kalau di tabung, kita bayangin ada tabung, ada orang di dalamnya, orangnya yang semangat banget, kita masuk ke dalam tabung dan menyatu dengan orang itu. Setelah itu kita akses semangatnya. Energi, semangat. Setelah maksimal, kita niatkan kita bawa rasanya dan kita keluar dari tabung. Jadi tabungnya itu tabung imajinasi ya Bu, bayangan aja, bukan tabung beneran. Iya, iya. Tapi nggak usah pakai tabung juga nggak apa-apa, nggak harus bayangin tabung. Cukup di depan kita ada sosok Bu Sita yang excellent, terus bayangin Bu Sita masuk dalam tubuhnya Bu Sita yang excellent, terus akses, perbesar, anchor. Anchornya bebas, tekan sini, apa mengepal, apa seperti ini, bebas anchornya. Setelah maksimal, baru keluar dari lingkaran itu atau keluar dari tubuhnya Bu Sita yang satu, niatkan untuk membawa energi excellent-nya. Prinsipnya sama, bedanya hanya kalau tadi menggunakan imajinasi, kalau yang ini menggunakan gambaran model orang lain atau model diri sendiri yang kita ambil. Nanti bisa dipraktekkan Bu. Ya. Dipraktekkan dulu, nanti Bu Sita dapatnya yang mana. Jadi kalau pakai yang cara pertama sudah powerful ya sudah cukup, tidak harus semuanya. Gitu. Yang penting Bu Sita bisa mengakses bagaimana mengakses tenang, mengakses semangat, mengakses energi. Gitu. Semangat kayaknya udah ini Pak. Udah menggebu-gebu ya. Malah pengennya ngajar terus ya Bu. Tenang ini yang perlu gitu Pak, tenang. Berarti itu perlu di stop itu energinya. Perlu di stop. Kok energinya rasanya sampai orang aja Pak ya salut gitu. Bisa energi benar orang gitu orang. Kita nanti ini bikin anchor tenang saja. Ya, Nanti tenang, pada saat energinya berlebihan, anchor tenangnya dipakai. Tenang gitu. Iya. Soalnya nanti dibutuhkan buat membreakdown ya, biar tidak terus gitu. Paling nggak buat relax. Buat relaxnya ya Bu. Gitu.
Oke. Mau Ya, lihat Bu. orang dulu yang kayaknya saya cocoknya melihat orang yang siapa yang tenang gitu, saya masuk ke dalamnya gitu. Karena kok diri saya kayaknya nggak pernah tenang gitu. Ya, Saya Ibu masuk berarti ke diri saya kayaknya nggak pernah ada yang tenang gitu loh Pak. Ibu Terus saya berarti cari orang gitu. Ibu nyari orang Iya. yang orangnya sosoknya tenang, ya. Ya. Itu orangnya bisa orang asli atau di video, di film juga bisa, Bu. Film bisa juga ya. Di film juga bisa. Ibu nyari film yang tenang, Ibu model orangnya, terus Ibu masuk ke dalam tubuhnya. Iya. Nanti kerasa tenang, akses tenangnya, terus anchor. Mungkin dipilih dulu anchornya mau apa, mau diusap ininya atau mau dipegang jarinya, atau mau seperti apa, dipegang ibu jarinya, bebas aja. Pegang jari. Iya. Saya udah ketemu orang yang tenang, nanti saya ikut Sudah, masuk ke dalam sudah. dia dulu. Oke. Kalau ada mentornya ibu atasnya yang tenang, sukses, tenang, sukses ya, tapi dia bisa mengelola energinya, itu dipakai aja. Ada. Iya. Seperti itu. Ada dulu pimpinan Tupperware yang pusat gitu ya, ibu Nining namanya, orangnya tenang, bersahaja gitu ya. Nah, itu di model aja. Dia udah pensiun gitu, saya itu perlu saya model. Modelnya itu kita bayangi dianya Pak gitu ya. Iya, bayangin dia di depannya ibu, terus ibu masuk ke dalam tubuhnya dia. Nah, ibu latihan dulu, latihan bayangin, nanti latihan masuk dalam tubuhnya. Nanti dirasakan tenangnya keluar, masuk lagi dirasakan tenang keluar. Nanti lama-lama bisa gabung, tenang, naikkan tenangnya, anchor, set. Jadi nggak usah buru-buru, karena ini butuh latihan. Ya, butuh latihan. Nanti Bu Sita akan terbiasa masuk ke state-nya kuning. Iya. Gitu. Ini dia orangnya tenang gitu. Oke, baik. Bu Sita, untuk kali ini saya berharap Bu Sita bisa optimal untuk bikin anchor-nya. Iya, Pak. Nanti saya tunggu pertemuan berikutnya. Harapannya ada ada cerita ya, pengalaman. Anchor tenang dulu ya. Ya, anchor tenang. Kalau sudah dapat, sudah bisa optimal ya, kita lanjut materi berikutnya. Kalau belum, kita akan buat anchor itu lagi biar sampai dapat. Seperti itu. Syukur misalnya besok udah dapat tapi perlu dioptimalkan, juga saya optimalkan dulu. Biar biar dapat ya, toolsnya dapat loh. Karena kan teknik ini kan dibutuhkan ya. Ketika kita butuh relax, butuh santai, itu benar-benar dipakai toolsnya. Seperti itu. Itu Bu Sita, ada pertanyaan Bu Sita? Ya Pak, saya mau belajar dulu si tenang itu dulu Pak. Oke. Semangatnya udah menggelora, tinggal ketenangannya ya Bu. Karena kalau semangatnya jangan ditambah lagi Pak, nanti bahaya. Makanya tadi building resourceful state-nya itu tenang, jangan semangat ya. Semangat nanti malah meledak ya. Iya, kalau semangatnya udah ini. Nggak pernah saya nggak semangat kayaknya Pak. Oh gitu ya. Iya. Oke Bu, insya Allah nanti kalau bisa hari ini hari Senin ya, Rabu ya Bu. Rabu Bu Sita nggak ada acara ya? Nggak ada. Enggak, oke. Nanti insya Allah Rabu saya kabari. Boleh Pak. Baik Bu Sita, saya kira cukup, nanti videonya saya kirimkan. Terima kasih, mudah-mudahan ketenangannya segera dapat. Amin. Dan ya Bu Sita bisa imbang ya Bu. Iya, bisa imbang. Terima kasih, selamat malam Bu, ketemu lagi hari Rabu insya Allah. Terima kasih banyak Pak. Sami-sami.